dengan Michael Hart. Orang pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bilang bahwa tiangnya negara itu adalah pemuda dan pemudinya. Seribu 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali juga pernah bilang, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imanul Ghad. Ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi dengan kalimat pemuda hari ini adalah pecundang masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tak melakukan persiapan apa-apa, kita tidak menetapkan dari sekarang. Ke depan ingin melihatnya apa, visi kita apa, tujuan kita apa, goal kita apa. Semua orang boleh punya dreams, semua orang boleh punya mimpi. Tapi dreams without vision, mimpi tanpa ada visi, maka dia tetap akan menjadi mimpi. Semua orang boleh ikut perlombaan, semua orang boleh menang. Tapi tanpa sebetulnya tujuan dia menang itu untuk apa, maka menang hanya sekedar menang. Yang jelas teman-teman, ini menarik. Malcolm X, ada yang ingat Malcolm X? Seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika, sampai jadi undang-undang. Sudah terlalu banyak peneliti sosial yang menyebutkan bahwa kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang, teman-teman, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Bicara tentang persiapan, bicara tentang masa depan. Kita sedang tidak membahas apakah kita laki-laki atau perempuan. Bicara tentang persiapan dan masa depan, Malcolm X tidak sedang membahas kita lahir di mana, kita berproses di mana, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa, kita lahir ke dunia dari rahim perempuan mana. Kita tidak sedang membahas itu. Bicara tentang persiapan dan masa depan, maka anak muda, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan, selama mau melakukan persiapan, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Sudah berapa ayat yang kita daburi dalam minggu ini? Kalau hari ini baru membaca, syukur besok sudah melihat artinya. Kalau hari ini sudah mendalami artinya, syukur besok sudah mentadaburi maknanya. Kalau mentadaburi maknanya sudah dalam minggu ini, syukur nanti bisa mulai melihat tafsirnya. Apapun hobi, passion, skill kita tak ada masalah. Tapi pastikan dari hari ke hari terus ada peningkatan. Is that enough? Menjadi yang lebih baik saja cukup? That's not enough, teman-teman. Kedepan Indonesia tak akan lagi dilihat dari batas-batas provinsi. Dunia ini semakin borderless, tak akan lagi dilihat dari border-border negara. Selama kita manusia punya skill di atas rata-rata, kemampuan kita di atas rata-rata, maka dimanapun kita berada, di situ bumi kita injak, di situ langit kita junjung. Kita tetap akan bisa bermanfaat, dipakai, digunakan skillnya. Kita hadir di sini, passion, skill, hobi, keilmuan kita berbeda semua, betul ya? Ada masalah, tentukan dari sekarang. Coba cari dari sekarang. Dimanapun kita, senangnya apa, hobinya apa, skillnya apa, pastikan kita menjadi yang terbaik di bidangnya, the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Dari manapun arus teman-teman nantinya, selesai dari sini mungkin SMA kelas 3, melanjutkan di sekolah lain, pastikan berusaha untuk ada di titik ini, jadi yang terbaik di bidangnya, be the best version of you. Is the best one enough? That's not enough. Ayo naik satu tingkat lebih tinggi, an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Kita semua pasti punya salah, betul ya? Sempurna adalah mereka yang terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Terbaik di bidangnya, mampu mengajak orang-orang di sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya, mampu memberikan banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat mereka yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat mereka yang parasnya paling cantik,
Di belakang karena ada bapak yang wajahnya paling tampan, akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat mereka yang kehadirannya bisa dirasakan manfaat, impact-nya oleh orang-orang di sekitarnya. Dan lebih senang mencatat orang seperti ini. Sebut saja, siapa yang sejak tahun 2010 sampai sekarang, dalam majalah Forbes tersebut karyanya paling banyak digunakan oleh masyarakat internasional. Penemu Microsoft, ada yang ingat? Bill Gates. Tak usah kita bahas kekayaannya, majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates, terbaik di bidangnya? Yes. Nasional, internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Di Amerika dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul orang-orang yang membutuhkannya. Bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Nggak usah bahas jauh-jauh, bahas saja Indonesia. Ayo. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4 yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Almarhum B.J. Habibie, terbaik di bidangnya? Yes. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, dia punya namanya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Jangan mau jadi anak muda eksklusif, teman-teman. Berpikir tentang hanya diri sendiri. Tamat SMP, saya mau masuk SMA. Masuk SMA, nanti saya kuliah. Tamat kuliah, nanti saya akan bekerja atau membuka lapangan kerja, silakan teman-teman pilih. Selesai itu, sebulan nanti gaji saya berapa? Saya dapat apa saja nanti sebulan? Selesai dari situ, nanti sesudah dewasa, sesudah saya tua, saya duduk di kursi mana? Saya terus nggak selesai-selesai. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan pikiran kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang membuatnya di pikiran kita. Ayo, kita ganti kata saya dengan kata kita. Bagaimana kita anak muda 5-10 tahun dari sekarang ketika semua orang menggadang-gadang bonus demografi? Di mana posisi anak muda sebetulnya? Hanya sebagai objek atau kita yang jadi subjek? Bagaimana posisi Indonesia 25 tahun dari sekarang? Tepat 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, generasi emas sudah digadang-gadang dari sekarang. Akan ada evaluasi besar-besaran atas 100 tahun kemerdekaan Indonesia. 4 cita-cita besar bangsa akan dipertanyakan pada kita semua. Di mana posisi bangsa, negara, agama, dan anak muda saat itu? Bagaimana posisi Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan? Sehingga ketika kita tanya kata saya menjadi kata kita, tak ada alasan kita semua tidak ambil bagian. Karena kata kita mengharuskan kita ikut terlibat di dalamnya, sekecil apapun kontribusi kita. Karena sekarang bukan lagi zaman seberapa besar kontribusi yang bisa kita berikan. Sekarang zamannya adalah seberapa mau kita menjadi bagian dari kontribusi. Karena tren ke depan anak muda hanya 2, teman-teman. 1 kolaborasi, 2 community. Mereka yang bergerak sendiri-sendiri, masing-masing, secara individu-individu, tunggu saja waktunya mereka akan jatuh, tunggu saja waktunya mereka akan gagal. Mereka gagalnya sendirian. Tapi selama bergeraknya bersama-sama, berkolaborasi, 1 gagal, 1 jatuh, maka akan banyak yang datang menggantikan, mensupport, mendukung. Orang boleh berbeda, tapi nilai yang diperjuangkan tetap sama. Bicara tentang hal besar tadi, teman-teman, maka pertanyaan besarnya adalah dari mana Teh Sherly kita semua bisa mulai? Perubahan besar tak akan pernah terjadi, teman-teman, tanpa adanya akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan di dunia ini. 1, revolusi, 2, evolusi. Revolusi artinya cepat, speed. Anak muda senangnya cepat, berubah dengan cepat. Mungkin akan ada yang lebih paham dalam hal ini. Namun sebagai salah satu orang yang saat ini tengah meneliti tentang milenial, saya pikir saya kembalikan pada perkataan Rasulullah saja, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Cara yang dilakukan oleh orang tua mendidik anak-anak pada generasi X tidak akan berlaku pada cara yang dilakukan untuk mendidik anak-anak di generasi ini. Betul ya? Ini juga terjadi pada Sherly sebagai dosen, teman-teman.
saya juga dosen, masuk sekarang ke universitas mengajarkan anak-anak yang rata-rata ini adalah generasi Z. Ini tidak sama seperti Sarli masih S1 dulu. Ini berbeda. Sarli termasuk generasi milenial, sekarang masuk ke generasi Z. Mungkin sebentar lagi dalam waktu 5-7 tahun lagi masuk generasi Alpha. Yang jelas caranya pasti berbeda. Meskipun yang mau kita sampaikan tetap sama. Ketika sadar bahwa ada hal yang berubah, zaman berubah, termasuk manusia pun berganti, maka harus ada cara yang berubah. Tadi kita sempat bahas bahwa when people stop changing, tidak lagi adaptif terhadap sesuatu yang baru. They are dying, dia mati, dia diam di tempat, bahkan bisa jadi mundur ke belakang. Ini menarik, apalagi setelah kita tahu satu report, Millennial Report 2019 dikeluarkan oleh IDEA Research, itu menyebutkan bahwa anak muda, kalau zaman dulu anak muda itu senangnya mendapatkan informasi, itu dua. Satu dari TV, senangnya nonton TV, yang kedua dari koran, dari surat kabar, atau dari radio. Itu dianggap sama, TV atau radio, atau dari surat kabar. Kalau sekarang dari mana? Media sosial sudah berbeda, sehingga semua industri harus ikut. TV akhirnya ke TV digital, betul ya? Semua koran mana yang tidak membuat digitalnya, semua sudah digital. Sama, ketika sekarang sudah generasinya berbeda, karakter mereka berbeda, maka ayo kita mulai masuk ke dunia mereka, masuk ke dunia di mana mereka habiskan paling sering di dalamnya. Saya izin teman-teman menyampaikan, kenapa Sally bukan orang yang aktif di dunia sosial media. Mungkin Sally cerita sedikit. Sally baru pulang ke Indonesia akhir tahun 2018. Saat itu, Sally bukan orang yang aktif di sosial media. Bukan seperti yang teman-teman kenal sekarang. 1 bulan Sally bisa hanya 2 sampai maksimal 3 kali posting di sosial media. Bayangkan. Setelah pulang ke Indonesia, niatnya adalah berdiskusi dengan kawan. Kami waktu itu berempat. Niatnya memang berdiskusi sambil makan siang, karena saat itu ingat sekali sudah jam 12, sudah waktunya makan siang. Di satu restoran, pesan makanan, si teteh udah bilang, yang waitressnya udah bilang, teh, 15 menit lagi makanan datang ya. Kita semua sudah tahu 15 menit lagi makanan datang. Oke, si kawan satu orang langsung ambil handphone, ngapain? Update status. 15 menit lagi, lama banget. Post. Karena tahu media sosialnya apa, akhirnya coba ngecek naik apa enggak. Ternyata naik, teman-teman. 15 menit kemudian makanan sudah datang, kita semua sudah lapar, inginnya langsung makan. Ternyata setelah selesai baca doa tidak langsung makan. Ngapain dulu? Foto dulu. Cekrek. Makanan sudah datang, guys. Ayo makan. Post. Ngecek lagi, naik. Di tengah-tengah makan, kita semua sedang lahap, dia berhenti tutup garpunya, ngapain? Bumerang. Di tengah-tengah makan, teman-teman, sempat dia melakukan bumerang. Ngecek lagi apakah naik postingannya. Setelah makanan selesai bersih, kita semua sudah tutup sendok garpu, kita siap berdiskusi, karena itu memang niatnya. Ternyata nggak langsung berdiskusi, ngapain? Ambil HP, foto lagi, cekrek. Mohon maaf guys, lapar. Post. Satu aktivitas bisa 4 kali posting. Ada satu fenomena sosial di Indonesia yang tidak ada di negara lain. Anak mudanya senang sekali mengupdate kehidupan pribadinya di sosial media. Tahu bahwa ada fenomena sosial ini, akhirnya saya kembali ke laboratorium, ngecek, ternyata benar. Tadi datanya sudah saya sampaikan, ternyata mayoritas anak muda Indonesia yang 11 jam habis waktunya di internet tadi paling banyak di media sosial. Sehingga wajar, datanya cocok. Di bulan Februari awal tahun 2019 tadi dikarantina oleh salah satu BUMN, 100 content creators Indonesia dikumpulkan, dikasih skill development. Saat itu saya bertanya pada 99 kawan yang ikut di karantina. Kebetulan saat itu memang momennya sedang momen tahun-tahun panas politik, pertanyaannya sama. Teman-teman ingin melihat 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045 seperti apa? Semua orang berani menyebut, saya ingin melihat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pendidikan seperti ini, kesehatan seperti ini, ekonomi seperti ini. Kemudian ditarik mundur ke hulu. Terus sekarang tahun 2019, sekitar 2 bulan lagi nanti mau pilih siapa? Sally, sebaiknya kita nggak usah bahas itu. Nanti kalau kita berbeda, nanti kita bertengkar. Kita nggak temenan lagi, nanti kita unfollow-unfollowan. Ternyata perbedaan itu menjadi satu
hal yang ditakuti di Indonesia. Akhirnya pulang lagi setelah sempat berdiskusi, muncullah ada satu fenomena di mana anak muda punya dunianya sendiri, sehingga untuk bisa masuk menyelesaikan masalah yang tadi bahwa anak muda cenderung apatis untuk membuka diskusi terhadap mereka yang berbeda, maka adalah masuk ke dunia anak muda untuk bisa masuk ke mindset mereka. Gunakan cara yang mereka gunakan untuk biasanya mengambil informasi masuk ke dunianya. Sehingga sejak saat itu per bulan saya lihat sekali Maret dengan teman-teman saat itu, ayo kita mulai 30 hari ke depan sampai bulan April, kita mulai 1 menit video setiap 1 hari mengomentari isu yang ada. Dan isunya yang kita komentari, perspektifnya harus dilihat dari perspektif yang belum ada di media-media mainstream. Tujuannya gampang, simple, sederhana, agar anak muda Indonesia melihat sisi-sisi lain. Melihat ada piring di atas meja isinya kue, semuanya bukan pastel. Ada lemper, ada risol, ada cabai rawit, semuanya dilihat. Bukan hanya ini saja yang dilihat, karena dikasih lihatnya, dipaparkannya ini saja. Caranya adalah masuk ke dunia media sosial. Saat itu Sherly, ini kasusnya Sherly. Agar masuk ke dunia mereka, paparkan semuanya. Sehingga tidak lagi apatis melihat perbedaan. Mengenai nanti teman-teman mau ambil pastel, senangnya risol, senangnya cabai rawitnya doang, silakan. Tapi teman-teman mengetahui faktanya di atas piring ini ada 3, 4, 5 kue. Saat itu visinya seperti itu. Mengapa saat itu sering sekali akhirnya masuk ke dunia media sosial yang sebenarnya saya tidak aktif di situ. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, saya pikir dari pengalaman yang sebelum seberapa ini, masuk ke dunia anak muda sekarang adalah masuk ke dunia kemana mereka paling sering habiskan waktu di dalamnya. Bisa kita sebut sekarang kebiasaan anak muda zaman sekarang, habitnya dengan anak muda zaman dulu masih ada satu yang sama teman-teman, yaitu senangnya suri tauladan, senangnya mencontoh. Apa yang dicontoh berbeda. Kalau anak zaman dulu, mungkin ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, yang dicontoh itu adalah sesuatu yang ada teladan, menyuri tauladan. Yang dicontoh itu adalah yang baik di dalamnya. Kalau anak zaman sekarang yang dicontoh apa? Yang viral, yang sekarang sedang jadi trending, betul nggak? Apa sekarang yang sedang viral, yang jadi trending? TikTok. TikTok jadi viral, trending, akhirnya jadi pembicaraan nasional. Sekarang kalau anak muda, udah lihat belum TikTok terbaru apa? Dicontoh. Silahkan teman-teman tanyakan pada teman-teman di luar sana mungkin, apa manfaat main TikTok? Ya nggak tahu, keren aja. Kemarin tadi sempat berdiskusi dengan salah satu komunitas yang fokus pada dunia pendidikan. Aktifkan lagi critical thinking anak-anak di usia mereka masih muda. Critical thinking tak perlu diadakan, itu sudah ada sejak kita masih kecil. Sejak masih kecil sudah ada. Teman-teman pernah lihat anak kecil senang sekali bertanya, kenapa daun warnanya hijau? Kenapa langit warnanya biru? Betul nggak? Pertanyaan-pertanyaan yang dalam hati kita, ini ngapain ditanyain? Critical thinking itu dari kecil sudah ada teman-teman. Orang-orang di sekitar kita membuatnya aktif atau tidak, itu tergantung pada orang-orang di sekitarnya. Sekarang waktunya kita yang aktif dalam dunia pendidikan, untuk kita semua calon ibu atau mungkin yang sudah jadi ibu, ayo aktifkan critical thinking itu. Sehingga sebelum dicontoh, sebelum ditiru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca di media sosial, dia akan tanya, kenapa saya harus ikut ini? Apa manfaatnya? Apa kekurangannya? Karena tak mungkin 24 jam kita harus selalu melihat yang dibacanya apa di media sosial, yang dicontohnya apa, yang tak mungkin. Betul ya? Itu harus muncul dari diri sendiri. Mulai dari sekarang, ayo kita tanya, kenapa? Why? Kenapa saya harus mencontoh ini, kenapa tidak? Dan daripada, yang kedua, daripada yang viral adalah hal-hal seperti tadi, teman-teman yang ada di sini jauh lebih pantas untuk jadi viral. Bahkan bukan hanya viral di bumi, viral di langit. Sekarang teman-teman, industri 4.0, do and give the best are not enough. Memberikan dan melakukan yang terbaik sekarang sudah tidak cukup. Show it, tunjukkan. Hari ini, dalam 3 hari, ini hari kedua, kita punya Alfest tahun ini. Teman-teman dokumentasi, jangan lupa hasil dokumentasinya, jangan untuk teman-teman sendiri. Show it, tunjukkan. Posting di sosial media bahwa hari ini, kemarin, dan besok ada acara keren di Subang.
sekian ratus pasang mata berkumpul, kita berdiskusi, kita sharing tentang A, B, C, D, dan kita dapat begitu banyak. Silakan diwawancara satu-satu kawannya apa yang didapat. Teman-teman package sedemikian mungkin, show it. Show bukan untuk pamer, show untuk bukan ria. Show, biarkan orang lain melihat, terinspirasi dari apa yang teman-teman lakukan di sini. Show, biarkan orang lain melihat hal baik, menduplikasi hal baik itu di tempat lain. Ketika ini semua dilakukan secara bersama-sama, maka konten negatif pelan-pelan akan tertekan mundur dengan sendirinya. Yang trending seharusnya adalah konten-konten faedah, bukan lagi anu faedah. Yang lebih banyak dilihat oleh anak muda, lebih pantas konten yang mengarahkan pikiran mereka menjadi optimis dan progresif. Bukan lagi yang realistis pesimis. Saya pikir demikian, yang jelas menjawab terakhir tentang adab dan karakter. Saya pikir mungkin ini pribadi Sally, silahkan nanti dari Ustazah jika ingin menambahkan. Teman-teman, pada akhirnya adab adalah nilai tertinggi yang harus tetap kita pegang. Kalau di dalam agama kita sendiri, orang yang punya ilmu tanpa adab, tetap mereka yang punya adab kedudukannya lebih tinggi, betul ya? Ibaratnya pohon yang tinggi tanpa ada adab, maka dia tak akan ada buahnya. Adab tetap menjadi nomor satu, teman-teman. Itu yang membuat kita, dimanapun kita berada, maka di situ langit tetap akan kita junjung. Di situ yang membuat kita berbeda dibandingkan mereka yang tak memiliki, tak punya aturan dalam hal bagaimana way of life. Postur tubuh Sally ini pendek. Untuk ukuran Indonesia saja ini pendek, apalagi untuk ukuran bule-bule. Betul ya? Kalau bule itu sudah berdiri, Sally tidak kelihatan. Kalau bule-bule itu duduk, Sally sama seperti bule itu duduk. Bener. Apalagi tempat duduknya kayak tempat duduk kafe gitu, jadi tinggi. Suatu ketika profesor bertanya, "Dear colleagues, today we gonna talk about unemployment." Hari ini kita akan bicara diskusi tentang pengangguran. Bagaimana menurut teman-teman pengangguran di sini, di Australia, bukan di Indonesia, dan bagaimana menurut teman-teman solusinya? Seperti biasa 20-20-nya angkat tangan, dan seperti biasa Sally menjadi yang paling terakhir ditunjuk. 1 sampai 19 rata-rata jawabannya sama. Di negara maju teman-teman, itu ada namanya standar minimum hidup, standar minimum living. Mereka yang hidup di bawah standar minimum living, itu biasanya pemerintah punya program untuk membantu mereka setidaknya naik sampai standar ini. Caranya banyak. Ada program pemberian rumah gratis, ada membantu mencarikan kerja sampai memberi gaji minimal dan membantu mereka sampai dapat kerja baru dilepas. Apalagi di Australia, negara destinasi imigran di sana sangat besar. 1 sampai 19 rata-rata jawabannya seperti itu. Sampai ke 20, saya putuskan untuk maju ke depan. Saya disampaikan, saya mohon maaf, saya maju ke depan karena akan menyelesaikan kelas kita hari ini. Saya ingin sampaikan 2 hal. Pertama, I was born in Aceh. Saya lahir di Aceh. Untuk 19 orang di kelas ini yang tidak tahu di mana Aceh, Aceh adalah provinsi paling ujung Indonesia, paling barat. Dan saat itu, literasi di wilayah saya lahir adalah yang paling rendah di Pulau Sumatera. Saya besar di Indonesia, negara berkembang, yang membaca koran tentang pengangguran itu adalah hal yang biasa saya baca. Justru aneh kalau saya baca koran tidak ada tentang penganggurannya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, menurut saya opini saya adalah A, B, C, dan menurut saya adalah solusinya X, Y, Z. 5-10 menit saya dijelaskan, teman-teman mengapresiasi, tepuk tangan, kelas pun bubar. Di luar saya ditutup oleh Profesor Sally. Kami minta maaf kalau selama ini ada perkataan kami yang membuat kamu tersinggung, kalau ada perbuatan dan sikap kami yang membuatmu merasa tidak nyaman. Atas jawabanmu tadi di kelas, kami ucapkan terima kasih, kamu memberi perspektif warna baru dalam diskusi kita. Untuk jawabanmu tadi, izinkan saya sebagai kepala Social Impact Center se-Asia Pasifik, saya ingin menawari kamu satu kesempatan. Maukah kamu bergabung dengan kami di Social Impact Center se-Asia Pasifik, mengepalai teman-teman muda di Melbourne untuk mengevaluasi dan efektivitas kerja sosial project kami di sini. Teman-teman, kalau ada hal yang ingin saya lakukan sesudah lulus, selama berurusan dengan 2 hal saja, 1 pendidikan, 2 anak muda dan sosial, maka saya akan sangat senang melakukannya karena memang di situ dunianya. Apalagi di Australia, digajinya dalam dolar, standar minimum hidupnya tinggi, akan sangat senang.
Tapi setelah ditanya dengan 5 why, kenapa? Ternyata jiwanya tidak di situ. Sari putuskan untuk pulang, akhir 2018, akhirnya Sari pulang. Yang ingin Sari sampaikan, kualitas kita sebagai manusia sudah tidak lagi ditentukan dari bagaimana orang berkata, berpikir, bertindak terhadap apa yang kita yakini, selama standarnya sudah baik dan benar. Terhadap apa yang sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Standar kita sebagai manusia ditentukan dari pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang terhadap kita, perbuatan orang terhadap kita, dan pikiran orang terhadap kita. Jadi kalau ada habis ini punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi psikolog, pengen jadi menteri, silakan. Kemudian ada kawan-kawannya yang menertawakan, ada masalah, jangan dibalas. Kalau teman-teman balas, tandanya teman-teman sama dengan mereka kualitasnya. Balas mereka dengan karya. Tunjukkan, buktikan bahwa teman-teman bisa. Karya teman-teman akan membuktikan dan bicara lebih nyata bahwa teman-teman kualitasnya di atas rata-rata. Yang jelas yang ingin saya sampaikan di sini, ada visi yang terlalu jauh teman-teman. Yang ada adalah misi kita yang terlalu pendek. Ada cita-cita terlalu tinggi. Yang ada adalah langkah dan upaya kita yang terlalu kecil. Sekarang waktunya adalah pembuktian kita semua, terutama kita adalah muslimah, terutama kita adalah perempuan. Buktikan bahwa kita layak diberi kesempatan. Buktikan bahwa ketika kesempatan sudah diberikan, kita mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik. Bahwa semuanya masih bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturannya. Sekarang adalah waktunya kita membuktikan bahwa status sebagai perempuan dan muslimah, ini 2 status teman-teman. Kita tak bisa memilih menjadi seorang perempuan, kita lahir sudah menjadi seorang perempuan, tapi menjadi seorang muslimah adalah pilihan. Pastikan bahwa 2 hal ini menjadi identitas kita, tak menjadi penghalang sedikit pun untuk kita terus berkarya, untuk kita menunjukkan kualitas kita sebagai manusia. Karena kualitas kita sebagai manusia pada akhirnya boleh dinilai dari hal apapun. Namun, agar bisa dikenal oleh penduduk langit dan bumi, pastikan bahwa kualitas kita sebagai manusia masih tetap bisa dirasakan manfaatnya ada atau tidak ada kita. Toh agama kita mengajarkan manusia paling baik adalah manusia paling bermanfaat. Setiap orang boleh punya pencapaian, tak ada masalah setinggi apapun. Namun sebaik-baiknya manusia, pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang manusia adalah ketika kehadirannya bisa dirasakan impact-nya oleh orang lain. Saya pikir demikian. Untuk menutup sesi kita kali ini teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa hanya ada 2 alasan bagi kita semua anak muda untuk memulai karya, untuk mulai berubah. Pertama adalah karena sakit hati kita, atau karena yang kedua terbuka pikiran kita. Pastikan selesai acara ini, kita yang memutuskan melanjutkan karya atau membuat karya, alasannya karena yang kedua, karena terbuka pikiran kita, bukan karena sakit hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, dalam hal apapun bidangnya, itu bukan karena unsur balas dendam, bukan karena unsur sakit hati, karena unsurnya feeling. Mereka yang terbuka pikirannya unsurnya logika. Logika dan perasaan, ini 2 hal yang berbeda, tak akan pernah bisa bersatu. Teman-teman menangkan logika, perasaan akan mengecil. Teman-teman menangkan perasaan, logika akan menciut. Silakan teman-teman pilih sendiri, selama ini seringnya menggunakan yang mana untuk membuat keputusan. Tapi yang jelas, selama cita-cita dan visi sudah digantung, maka pastikan kita menggunakan logika dalam memperjuangkannya. Sehingga kita tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang tidak, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Gak ada lagi kata-kata bucin, gak ada lagi kata-kata rebahan, gak ada lagi kata-kata baper-baperan. Sekarang waktunya adalah pembuktian, dan sekarang adalah waktunya teman-teman gantung visinya setinggi mungkin. Hanya ada 2 pilihan sekarang bagi kita semua, berubah atau tertinggal, diwarnai atau ikut mewarnai, menjadi sekedar penonton atau turun jadi pemain. Yang jelas tugas kita anak muda bukan hanya sekedar bertahan hidup. Tugas kita anak muda adalah untuk memenangkan kehidupan. Terima kasih.